Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Retnosari Widyastuti. Kali ini saya akan mencoba membagikan informasi mengenai salah satu instrumen investasi. Kira-kira apa ya yang menarik mengenai instrumen investasi yang akan saya bawakan pada sesi kali ini? Nah, saya akan membawakan sebuah topik mengenai waran. Teman-teman pasti udah tahu dong apa itu waran, atau jangan-jangan teman-teman baru dengar dengan instrumen investasi bernama waran. Jadi, apa sih yang dinamakan dengan waran? Waran merupakan efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang memberikan hak kepada pembeli untuk melakukan penjualan ataupun pembelian terhadap underlying securities pada harga dan juga tanggal yang telah ditentukan, teman-teman. Maksudnya dianalogikan seperti kupon beras, di mana ketika kita mendapatkan kupon beras dari pemerintah misalnya sebesar 20% diskon yang akan kita dapatkan ketika kupon tersebut ditukarkan untuk membelikan beras di suatu tanggal kadaluarsa tertentu yang telah ditentukan oleh kupon tersebut, kita bisa membeli beras dengan harga yang telah ditetapkan di awal. Meskipun suatu ketika harga pasarnya mengalami kenaikan, maka apabila tanggal dari kupon beras tersebut masih berlaku, kita bisa menggunakannya untuk menukarkannya dengan harga beras tersebut. Nah, begitu juga dengan waran, teman-teman. Waran bisa kita gunakan untuk membeli saham dari perusahaan induk dengan menggunakan kupon tersebut yang telah diterbitkan oleh security. Selanjutnya, mengenai keuntungan dari melakukan transaksi atau investasi dengan menggunakan waran ini sendiri. Ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan melakukan investasi pada instrumen keuangan waran ini, teman-teman. Di antaranya adalah kita bisa membeli harga sahamnya dengan lebih murah dibandingkan harga pasar pada saat jatuh tempo atau pada saat tanggal pelaksanaan. Dan yang kedua, tentu saja tingkat leverage-nya atau imbal hasil yang didapatkan dari selisih keuntungan tersebut bisa langsung diberikan kepada pemilik seperti. Dan yang ketiga, ada penerbit sebagai liquidity provider, di mana penerbit ini akan menjamin bahwa waran yang kita beli pada instrumen investasi bisa dipasarkan pada pasar sekunder. Dan perlu diingat teman-teman semua bahwasanya setiap investasi pasti ada resiko di dalamnya, seperti pola ataupun prinsip dari investasi yaitu high risk high return. Tentu saja kita harus memahami dengan betul bagaimana analisis-analisis yang perlu dilakukan untuk meminimalisir potensi-potensi kerugian di masa depan. Sehingga di sini saya pun akan membahas mengenai bagaimana sih cara menganalisis dan membuat perhitungan gitu. Apakah waran ini adalah waran yang cukup bagus untuk di-exercise ataupun tidak. Nah, selanjutnya untuk istilah-istilah di dalam waran, kita akan mengenal adanya istilah call waran dan put waran. Apa sih yang dinamakan dengan call waran? Call waran itu adalah membeli dari waran ketika in the money kayak gitu. Tetapi put waran kita akan melakukan penjualan. Nah, direkomendasikan put waran ini apabila out of money kayak gitu. Apa sih yang dimaksud dengan out of money dan in the money kayak gitu? In the money itu berarti kita mendapatkan keuntungan, tapi kalau out the money kita mengalami kerugian dari harga yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan atau harga pasar. Nah, untuk selanjutnya ada dua jenis waran yang bisa teman-teman pilih. Di antaranya adalah waran korporasi dan juga waran terstruktur, di mana waran terstruktur ini lebih memiliki jangka pendek dibandingkan dengan waran korporasi. Untuk waran terstruktur ini jangka waktunya dari 2 bulan sampai dengan 24 bulan, sedangkan untuk waran korporasi jangka waktunya 2 sampai dengan 10 tahun. Sehingga teman-teman bisa mempertimbangkan mau jangka panjang ataupun jangka pendek. Apabila mempertimbangkan jangka pendek, maka waran terstruktur adalah waran yang bisa menjadi opsi atau pilihan teman-teman. Tapi jika teman-teman menghendaki waran dengan jangka yang panjang, maka waran korporasi adalah pilihan yang tepat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai waran yang diterbitkan oleh PT RHP Sekuritas Indonesia, di mana PT RHP Sekuritas Indonesia ini memiliki waran terstruktur. Nah, di dalam prospektus yang diberikan oleh PT RHP Indonesia, kita akan melihat adanya batas penawaran, yaitu tanggal 14 bulan 9 2022 dan akhir penjatahan adalah 15
bulan 9 2022 dan tanggal penetapan harga yaitu 15 bulan 9 2022, sedangkan untuk tanggal pengembalian uang pemesanan jika terdapat pengembalian uang pemesanan tanggal 16 bulan 9 2022. Ya, untuk tanggal pelaksanaan sendiri tertanggal 19 bulan 6 tahun 2022, di mana pada PT RHB ini menjelaskan bahwasanya untuk jenis warannya adalah waran terstruktur dengan tipe call. Nah, untuk harga penawaran terstrukturnya adalah 342, di mana di sini dijelaskan bahwasanya rasio konversi waran terstruktur itu 3 call waran terstruktur sama dengan 1 lembar saham BBRI, sehingga 342 dikali dengan 3 call waran sehingga menghasilkan nilai sebesar 1026. Ini merupakan harga yang harus dibayarkan oleh pembeli. Nah, untuk harga pelaksanaannya atau harga yang diharapkan, sedangkan untuk harga pelaksanaannya adalah 4.800, sehingga apabila harga pasar ketika tanggal 19 bulan 6 2022 jatuh pada harga 5.826, maka akan BEP karena harganya sama dengan harga pasar. Tetapi jika diasumsikan pada hari jatuh temponya nilai waran tersebut adalah misalnya 5.850, maka di sana akan terjadi in the money atau ada selisih premi yang bisa diakui keuntungan oleh si pembeli waran tersebut. Untuk selisihnya sendiri yaitu 24 bisa dilakukan call waran atau pembelian, karena di sana kita bisa membeli harga saham induk lebih murah daripada harga pasar. Tetapi apabila tidak mendapatkan keuntungan, maka kita bisa melakukan put waran atau melakukan penjualan karena tidak memberikan keuntungan atau harga pasarnya itu lebih besar daripada harga yang sebelumnya telah kita bayarkan kepada pihak security-nya. Perlu diingat teman-teman, sebelum teman-teman melakukan exercise waran ini, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya adalah harga pasar, di mana ketika harga pasar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga saat penawaran, maka lebih baik untuk kita membeli langsung di harga pasarnya daripada kita menggunakan kupon tersebut. Buat apa? Atau juga di harga pasarnya lebih murah kan dibandingkan dengan harga menggunakan kupon. Tetapi jika di harga pasarnya lebih tinggi, tetapi kita bisa memanfaatkan kupon tersebut dan kita bisa mendapatkan keuntungan dengan pembelian lebih murah, maka kita bisa menggunakan kupon tersebut atau in the money seperti itu. Dan yang kedua adalah kondisi pasar, di mana kondisi pasar ini cukup stabil atau tidak ya bagi pemegang saham seperti itu. Di mana apakah si pemilik waran ini akan menjual di pasar sekunder atau menunggu pada saat jatuh tempo gitu, atau pada saat exercise. Dan yang ketiga adalah waktu jatuh tempo, di mana pemegang waran ini dapat mempertimbangkan sisa masa berlaku waran dan kemungkinan melakukan exercise atau membiarkan waran tersebut kadaluarsa. Nah, demikian teman-teman ulasan mengenai investasi instrumen investasi waran. Bagaimana? Apakah teman-teman cukup tertarik dengan berinvestasi pada instrumen waran ini? Jangan lupa komen di bawah. See you!